hari ini yang cerah dan sedikit mendung ya Rohma ya, di luar ya, di adem. Pada siang hari ini saya Mr. Ocha alhamdulillah bisa hadir lagi di podcast Bibir Manis. Di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber kita yang inspiratif yang biasa dipanggil Rohma. Silakan Rohma bisa perkenalkan secara singkat dulu ke teman-teman Bibir Manis. Terima kasih Mr. Ocha. Ya, sebelumnya selamat siang teman-teman. Saya Siti Rohma ya, biasa disapa Rohma. Saya berdomisili di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, di Pulau Madura. Dan saya mengambil program studi sosiologi di Universitas Trunojoyo Madura. Oke. Gimana masa kecilnya, sebahagia apa masa kecilnya Rohma? Di masa kecil di Sampang berarti. Tepatnya di desa apa, kecamatan apa? Di Desa Montor. Montor ya. Kecamatan? Kecamatannya itu Banyuates. Banyuates. Ya, sebahagia apa masa kecilnya Rohma dulu? Kalau dilihat dari bahagia tidaknya itu ada pastinya ya, dalam kehidupan itu tidak selalu bahagia walaupun di masa kecil. Jadi luar biasa, Rohma itu sudah aware masa kecilnya Rohma, bahwasanya Rohma itu sadar dulu kecil itu ada senang ada duka, nggak senang terus masa kecil. Iya, nggak semestinya senang terus seperti itu Pak. Okay. Ya saya sadar waktu saya itu umur masih dekat, itu masih sampai sekarang ada beberapa hal yang sampai saat ini saya ingat seperti itu. Untuk masa kecil itu alhamdulillah ya, saya kan termasuk seorang anak pertama dari seorang ibu, dan asalnya itu ibu itu dari Sepawa, kalau ayah itu dari Sumeneb. Jadi saya pas kecil itu sudah di kayak apa ya, orang tua itu merantau ke Malaysia, dan saya orang tua semuanya bapak dan ibu merantau ke Malaysia, dan di masa kecil itu saya dirawat oleh nenek saya dan ibu. Jadi saya semenjak lahir itu sudah ada di Sampang. Akan tapi biasanya saya itu pas kecil dulu suka mondar-mandir sama bapak itu ke Sumeneb. Sering ke Sumeneb pas masa kecilnya. Ketika saya sudah ditinggal merantau, saya menetap di Kabupaten Sampang, tepatnya di Samontor itu, dan saya dari TK hingga SD kelas 1 itu dirawat oleh nenek. Nenek dari ibu saya. Dan ya gimana ya, anak seusia seperti itu sudah ditinggal ya sama orang tuanya. Dari hal itu mungkin saya kurang lah diambil kasih dari orang tua di masa-masa saya masih pengennya bermain, baru mau belajar hal baru seperti itu. Saya sudah diasuh oleh seorang nenek, dan akhirnya pada saat saya sudah kelas 1 SD, ibu saya itu mau melahirkan adik saya. Di Malaysia? Ya, mau ngelahirin itu, mau dilahirkannya itu mau pulang. Pulang, dan akhirnya lahirlah adik saya, dan sampai saat ini orang tua saya masih ada di Madura seperti itu, tidak merantau lagi kalau untuk saya. Kalau bapak masih merantau? Kembali lagi ke Malaysia. Ya. Oke. Rohma ini kan sosiologi ya. Saya pengen relate-kan dengan masa kecilnya Rohma, sosiologi, sosial ya. Saya belum sampai detik ini kalau ada yang bilang kasih sayang anak itu berbeda kalau ditemani langsung dengan orang tua. Saya belum bisa menemukan secara konkret apa bedanya. Nah, Rohma ini kan kebetulan kan mengalami langsung, ya kan, masa kecil nggak ada orang tua ya kan. Emang apa sih hal yang paling mendasar bedanya, misalnya Aini dan orang tua yang di rumah selalu dengan kamu yang nggak ada orang tua? Soalnya saya ada ponakan itu nggak ada orang tuanya, ya sama aja tuh, ada dan ada, tidak ada dan ada, sama aja. Menurut Rohma itu apa ya perbedaan yang signifikan? Kalau menurut saya dari
pengalaman yang setelah saya alami dari masa-masanya golden age ya Pak. Pada usia itu ya emang masa-masanya anak itu aktif, baru sekolah TK dan akhirnya pas SD sudah baru dikasihi lagi kembali oleh orang tua. Itu kayak vibes-nya tuh beda. Ketika kita asik-asik bermain, manja-manja sama orang tua, di saat itu kita hanya diasuh seorang nenek yang emang belas kasihnya itu emang tidak gimana ya, tidak dilainkan dari orang tua, sama aja sebenarnya, cuma beda seperti itu Pak. Kita mau senang-senangan, kadang kan kalau anak itu mau main apa ada hal-hal yang berbahaya gitu Pak. Mau bermain itu seringkali melihat anak lain tuh dihalangi oleh orang tuanya karena suatu hal yang berbahaya. Kan tetapi kalau seorang nenek yang ngasihinya kebanyakan ya pada masa saya waktu itu apapun itu saya diturutin. Pas saya TK saja, waktu saya TK itu kan Pak ada kelas A, kelas B dulu. Kelas saya kelas B, saya itu sudah tidak kerasan mau pindah ke SD. Dengan hal sekonyol itu, saya diturutin sama nenek. Karena ya seorang nenek itu kepada cucunya sangat mengalahkan anaknya sendiri. Iya, sampai seperti itu. Sayang sekali apalagi sama cucunya. Kalau orang tua mungkin ya pas waktu itu tidak kayak melancarkan apa yang saya inginkan lah, mau memutus BK masuk ke SD dengan alasan hanya karena waktu itu SD itu Pak kan dapat biskuit setiap harinya. Karena hal konyol itu saya pengen sekolah SD, udah TK-nya. Pada saat itu saya emang masih mau lulus TK, tapi karena neneknya itu sayang banget sama saya, apa jajan itu saya diturutin, sampai jajan-jajan apa itu diturutin, apa yang saya mau diturutin semuanya. Jadi membuat saya itu kayak manja, tidak ada batasan untuk bisa mengontrol saya seperti itu. Ya akhirnya saya nggak lulus TK-nya walaupun sudah TK, pindah ke SD. Ada UN-nya ya? Enggak UN sih, karena kan ada wisuda seperti itu Pak. Saya nggak sampai wisuda, walaupun pada masa saya nggak ada wisuda sih, nggak dapat ijazah lah seperti itu. Ketika saya sudah SD, sepupu saya yang cowok, usianya tuh kan itu setelah berapa bulan lebih saya, tapi masih adik saya itu ikut saya juga. Ikut saya sekolah SD kelas 1. Karena saya waktu itu kan ada SD itu ada suntikan, ada obat cacing gitu masa saya waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah. Di waktu itu saya tidak masuk ketika ada penyuluhan obat cacing karena saya gimana ya, takut dimarahin guru, pikiran saya waktu itu. Malah saya memilih untuk tidak sekolah selama 1 tahun. Bisa-bisanya hal konyol seperti itu sampai saya diturutin. Nggak jadi sekolah. Ini saya baru tahu. Iya, kayaknya teman-teman ini baru tahu lah. Gimana sih katanya BSD? Tapi sampai hal-hal sampai sendiri itu nggak masih baru cerita sih Pak. Karena gara-gara nggak masuk ketika ada obat cacingan, itu saya takut dimarahi udah nggak sekolah lagi 1 tahun, dan sepupu saya cowok itu juga ikut saya. Tapi akhirnya udah vaksin cacing ya? Dulu itu pil, nggak vaksin. Iya, maksudnya udah minum cacing. Bukan minum cacing. Iya, maksudnya udah vaksin cacing itu udah. Enggak akhirnya Pak, karena emang nggak mau. Coba dia diperiksakan, kan? Gak mau waktu itu kan. Ikut juga sepupu saya. Udah nunggu 1 tahun, yang akhirnya sepupu satu saya lagi itu mau masuk SD, dimasukin saya berdua. Baru saya kayak telat, tapi umur saya waktu itu pas, kayak emang nggak telat-telat banget. Berarti seumuran sekarang, Iya, seumuran. Saya sih 2003. Mereka 2003 umur saya. Tapi bulan-bulan akhir. akhirnya ngulang kelas 1 lagi apa langsung kelas 2? Ngulang kelas 1 lagi, ditinggal sama sepupu yang lain. Akhirnya di kakak kelas sepupu yang sepantaran waktu itu. Ya itulah Pak,
bedanya gimana kita diasuh dengan orang tua yang emang ada batasan dengan seorang yang emang memanjakan seorang cucunya itu beda. Dan saya rasakan hal itu sendiri. Apa-apa saya diituin, diturutin sampai jajan pun dulu SD istirahatnya kan sekali, kayak seperti jam 7 masuk, jam 9 istirahat. Habis itu saya istirahat, saya disamperin sama nenek, takut jajannya kurang. Disamperin lah ke warung-warung. Tadi cucu saya udah ngambil apa aja gitu, ini saya bayarin. Setiap hari kayak gituin. Saking dimanjanya waktu itu ya, tapi nggak sampai saya kelas berapa, cuma di awal-awalnya saja. Itulah cerita konyolnya. Karena hal-hal random tapi diturutin, tapi kan dampaknya juga nggak itu. Ya seperti itulah. Oke. Kamu dulu masa kecil SD itu sudah pada pegang HP belum? Belum ada Belum. smartphone mas ini. Oke. Saya pengen tanya, menurut kamu menyikapi paradigma saat ini anak-anak kecil yang sibuk dengan HP dengan masa kecil ini bagaimana perbedaannya? Apakah banyak benefitnya atau banyak mudaratnya? Kalau pandangan saya Pak, dari usia saya dulu dan sekarang itu sangatlah berbeda. Dimana dulu tuh asik-asiknya main tanah, kejar-kejaran di lapangan sampai lupa makan, main karet lah seperti itu. Dengan anak yang sekarang itu serba gadget, mainnya tuh smartphone, iPad dan lain sebagainya. Itu kayaknya mengurangi mereka, bukannya apa ya, ketika seorang anak butuh bercengkrama dengan alam yang biasa dilakukan pada anak zaman dulunya, itu sekarang berbeda, fokus pada satu mainan gadget ya, walaupun semuanya itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Akan tetapi menurut saya tuh ketika anak lebih aware keluar, mainnya itu ke lingkungan langsung, beradaptasi langsung dengan teman-temannya, itu lebih dapat gitu Pak, untuk relasinya dan interaksi dengan satu sama lain itu lebih dapat. Jadi kita tuh dapat mengenal teman kita satu sama lain ketimbang kita cuma mendiam diri di kamar cuma fokus satu gadget seperti itu. Jadi menurut saya lebih dapetan saya ceria, capeknya saya yang lari-larian, habis itu dipanggil suruh pulang, suruh mau makan, nggak mau, dimarahin, itu lebih dapet kesannya seperti itu Pak, ketimbang melihat anak zaman sekarang cuma fokus main HP sendirian, habis itu kalau lapar ya ke dapurnya seperti itu. Jadi mengurangi lah interaksi mereka terhadap teman-teman yang lain. Tapi kelahiran kalian ini masih ada jiwa sosialnya berarti? Ya. Mungkin setelah kelahiran tahun ini ya, berarti jiwa sosial anak itu kurang karena sudah disibukkan dengan HP gitu. Oke. Menurut Mas sendiri ya, sebagai yang sedang belajar di sosiologi, bagaimana ya mengembangkan jiwa sosial anak-anak mereka yang sudah terpapar dengan gadget? Oke, untuk itu menurut saya batasan ataupun pengawasan dari orang tua itu harus lebih diterapkan terhadap anak. Mungkin sekarang ya orang tua kebanyakan yang kerjaannya itu menetas, setiap harinya sibuk sehingga kurang kontrol terhadap anaknya, sehingga membiarkan anaknya itu tetap bermain gadget sendirian. Kan tidak sedikit ya, sampai ada anak yang usia dini masih sedini mungkin tapi udah banyak yang miss karena kebanyakan memandang laptop, gadget dan sebagainya seperti itu. Jadi pengawasan orang tua itu lebih ditekankan kembali, dibatasi, entah setiap hari liburnya saja, biar hari-hari Senin sampai Sabtunya fokus belajar. Ataupun kalau di desa itu, sampai saya waktu kecil tuh nggak sempat mau main karena jadwalnya itu padat, dari sekolah pagi, habis itu langsung madrasah, habis itu ngaji lagi, habis ngaji udah istirahat. Karena waktu kecil tuh nggak dibolehin sampai jam 10 ke atas sampai tidur, tidak, karena paginya nanti jam 7 mau sekolah lagi. Nah itu sangatlah berbeda dengan sekarang. Sekarang tuh walaupun mungkin ya di pedesaan memang sepadat itu kegiatan pendidikannya,
Tapi kalau anak sekarang tuh masih menyelipkan waktu untuk bermain HP seperti itu. Jadi mungkin dari orang tua harus ada kontribusi lebih kuat kembali terhadap pengawasan anaknya agar tidak tercandu. Karena tidak sedikit itu pun terjadi pada adik saya ya, yang sudah sekarang ini serba digital. Kemana-mana setiap kesibukannya dia juga sibuk sekolah, paginya sorenya langsung ngaji apa, di sela-sela itu masih menyempatkan untuk bermain HP, dan sehingga menurut saya itu mengurangi mereka itu untuk fokus belajar nantinya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika ada ujian nantinya keteteran yang biasa dulu pas zamannya saya nggak megang HP itu sempat bisa baca buku lah, nantinya mau sekolah madrasah atau gimana. Nah itu masih di sela-sela untuk main gadget seperti itu. Jadi kurang kayak produktivitas untuk belajarnya itu sedikit demi sedikit menurun, walaupun kegiatannya itu padat lah. Ada ngaji, madrasah dan sebagainya. Kamu merasakan sendiri secara langsung perbedaan kamu dan adik kamu. Iya, beda. Zaman dulu emang nggak ada ini seperti itu, nggak ada gadget. Jadi lebih sibuk pada kegiatannya. Jadi kamu pernah merasakan sholat taraweh bareng-bareng sama teman-teman? Iya, dulu asik sekali, Mas. Asik ya? Teman-teman itu habis sekolah langsung ngaji lagi gitu, kayak nggak ada habisnya. Cuma kita pulang ke rumah itu makan, tidur, istirahat, habis itu berangkat lagi setiap harinya. Minggu kita main, jadi bertemu terus, interaksi itu nggak putus kayak sekarang. Gini, Rohma, manusia itu dibentuk itu oleh masa lalu, ya. Saat ini itu dibentuk oleh masa lalu. Apakah Rohma itu sadar Rohma saat ini dibentuk oleh masa lalu Rohma? Ya, paling tidak kita ke SMP SMA nih. Ya. Apakah Rohma ada penyesalan selama SMP SMA? Proses SMP SMA itu yang menjadikan saat ini Rohma saat ini. Ya, itu dan tragedi yang dan keinginan konyol saya yang telah diturutin sampai saya jeda sekolah 1 tahun. Itu membuat penyesalan sih pada diri saya. Andaikan saya ngelanjutin waktu itu, saya kan udah kelas segini gitu, teman saya, sepupu saya itu nggak jadi kakak kelas saya. Itu menjadi hal yang saya sesalkan. Kenapa kok waktu itu saya diturutin hanya karena hal sepele, sehingga saya kayak menyesal gitu. Mungkin saya kalau kuliah udah semester berapa sekarang? Udah telat kan. Tapi kalau tapi kan kalau kamu kuliah lebih cepat nggak ketemu Aini dan iya, nggak ketemu mereka sih. Bakal manggil kakak nanti. Pengen banget yang panggil kakak ya. Ya kalau nggak segera pasti bisa banget. Jadi kasih nomor tadi harus manggil kakak. Iya. Oke, terus SMP nih, kamu SMP itu MTS ya, saya baca CV kamu ya. Berarti kamu tuh memang dari keluarga yang agamis kan? Kalau dari keluarga biasa aja sih kalau keluarga saya, Pak. Bukan kayak turunan yang mempunyai istilahnya tuh kalau Madura kayak emas itu kalau di tempat saya itu kayak anaknya kiai. Anak kiai, turunannya seperti itu. Tidak, untuk keluarga saya itu orang-orang biasa semua. Akan tetapi lingkungannya yang sangat mendukung. Dimana di sana tuh untuk kajian ngaji, sekolah madrasah itu sangatlah kuat. Jadi anak-anak di sana tuh sangatlah disibukkan oleh pendidikan. Kalau di tempat saya, ya saya dari umum dan agama. Umum dan agama. Itu pun satu lembaga dan kepala sekolahnya, pengasuhnya itu sangat menekankan pada santrinya. Jadi saya sejak kecil TK itu di lembaga itu namanya Mahul Ma'arif Motor. Dari TK saya di sana, tapi ya tadi di desa Montor. Habis itu emang waktu itu SD belum ada di lembaga itu. Jadi SD-nya saya negeri, SDN negeri 2 Montor, masih dekat tapi lembaganya, dan MTS-nya saya lagi di sana. Sampai Alia juga, itu juga Mbak Umarif juga. Untuk Alianya saya putus di sana, pindah ke Bangkalan, Mondok. Oh, di Bangkalan Mondok. Ya, Mondok di Ibnu Khalil Bangkalan. Oh, betul. Imannya berarti maniasan
swasta, lebih ke SMK sih Pak. SMK. SMK. Berarti mondok 3 tahun. Mondok, ya 3 tahun mondoknya. Berarti kamu dapat pelajaran Arab, Nahwu di sini. Ya. Itu keinginan kamu sendiri pengen mondok? Untuk awalnya itu saya kan sudah dekat sekali sama pengasuh di lembaga Mambaul Ma'arif itu Pak. Emang dari kecil saya udah dididik di sana, jadi saya sudah kayak ada rasa kekeluargaan banget. Jadi saya mamang yang mau putus di sana, gimana gak enak, sedangkan di sana masih ada aliyah seperti itu. Saya konsultasi lah ke orang tua, sedangkan dari orang tua ibu saya itu gak apa terserah kamu mau melanjutin di mana. Akan tetapi untuk kakak ibu saya, paman saya itu mau mondokin saya. Waktu itu saya udah pasrah. Saya keputusan orang tua saya ikutin semuanya. Mau tetap di sini ya ayo, mau mondok ya ayo. Saya sama-sama pengen kedua-duanya. Tapi keputusan saya lepaskan semua itu kepada keputusan orang tua. Untuk ibu saya pasrah pada paman saya waktu itu. Karena Pamannya pasrah ke siapa? Pamannya pasrah ke siapa? Pamannya ada punya keinginan sendiri seperti itu. Ini muter-muter estafet. Iya, seperti itu Pak. Makanya saya udah bingung waktu itu mau ngelanjutin, nggak enak gitu. Saya sudah terlanjur bilang kepada nyai di sana bahwasanya saya itu tetap di sini mau ngelanjutin. Takutnya nanti pas saya pamitan beliau tuh kecewa. Saya udah mumet mau gimana ini ya gitu. Pada akhirnya saya curhat dong kepada paman saya gini, bahwasanya saya udah bilang gini-gini kepada nyai seperti itu. Dan nyai itu dari sejak dulu itu kayak sayang pada santrinya. Kalau sampai dikeluarin di sini kan masih ada lembaganya seperti itu. Jadi eman mau ngeluarin santrinya. Saya curhat Pak kepada paman saya, gimana ini saya udah nggak enak mau lepas dari sana, sudah bilang mau ngelanjutin. Ya nggak apa-apa, nanti saya yang mau pamitan langsung. Kamu, kata paman saya, kamu mau pamitan bukan untuk kerja ataupun untuk gimana, kamu untuk cari ilmu juga kan gitu. Saya digituin Pak, biar saya tuh bisa mondok. Iya sih ya. Dan guru ngaji kamu tuh bukan di sana awalnya. Guru tolang kalau bahasa Madura istilahnya itu Pak. Guru tolang itu guru yang emang ngajarin dari alif ba ta sa. Jadi saya emang dari nol nggak tahu ilmu apapun, dan guru itu yang ngajarin. Akan tetapi guru tolang saya itu bukan dari lembaga itu. Kebetulan dari teman paman saya pas mondok dulu. Badul namanya. Badul. Beliau yang ngajarin saya dari alif ba ta sa. Jadi kalau kamu nggak direstuin sama guru tolang kamu wajar kamu masih keberatan mau pindah. Karena beliau yang udah ngajarin kamu dari alif ba ta sa, kamu nggak tahu apa-apa. Dan kamu kan rasanya sekarang bukan mau kerja atau gimana kan? Mau melanjutkan pendidikan. Jadi gak apa-apa, mantepin. Nanti aku yang mau pamitin bertanya langsung. Ya dipamitin lah akhirnya dengan berat hati. Saya udah takut gimana gitu. Ya kecewa, gak kecewa ya pasti kecewa. Karena saya sudah dekat banget dengan keluarga di sana. Kalau ada cara apa-apa pasti santri sesirkelan saya dari bocil itu yang dipanggil. Sudah iya, kan deket juga rumahnya Pak. Jadi ada apa-apa, perlu apa itu dipanggil. Jadi salah satu di teman saya ya cuma saya yang mondok waktu itu. Selainnya ngelulusin apa? Begini, Rama, manusia itu diciptakan itu untuk menjadi yang berguna, bukan hanya hidup. Intinya itu manusia itu berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Nah, berguna itu, bermanfaat itu dirangkum dengan berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Nah, untuk menuju 3B itu kita harus melewati B pertama dulu, belajar. Nah, Rohma itu sudah belajar apakah saja, ya, dan apakah selama ini yang sudah Rohma pelajari sudah adakah untuk mengarah ke berprestasi, berkarya, dan berkontribusi? Dari masa pendidikan saya, dari saya dari masa belajar saya sejak
kecil, gak bocil, sejak bocilnya bocil di rumah sampai sekarang saya sudah melalui tahapan pendidikan yang tidak lepas dari pembelajaran. Dari belajarnya saya itu saya maksimalkan tentunya Pak, dan hingga saya alhamdulillah mendapatkan sebuah prestasi waktu itu. Saya termasuk itu dikasih penghargaan pas wisuda waktu MPS. Wisuda pertama itu nggak apa-apa saya bukan di sini. Nggak apa-apa. Aslinya saya gimana gitu, sampai dapat 2 piala waktu itu Pak. Sekaligus pagi wisuda MPS, makanya itu nambah saya berat yang mau lulus dari sana ya. Udah dapat pertama tuh piala, terus siswa berprestasi, aktif dan lain sebagainya itu kategorinya. Yang kedua itu siswa tahfidz terbaik. Jadi pada waktu masa saya sekolah di sana, perdana ada tahfidz MTS sampai hatam 1 juz ya Pak, juz 30. Tapi itu perdana di waktu saya. Dan waktu itu guru tahfidz saya itu semangat mau ada wisudaan untuk MTS. Karena ya pertama semangat saya ingin setiap harinya merojaah kepada beliau setiap istirahat yang penting waktunya, sehingga beliau itu berinisiatif akan ada nanti tahfidz MTS perdana di waktu saya. Saya sudah diamanahin suruh ngajak teman-teman yang lain biar nanti bisa wisuda lebih bareng gitu. Dan alhamdulillah mungkin saya dikasih kepercayaan dan semangat waktu itu untuk belajar dan emang mau merojaah biar nanti lancar mau wisudanya. Dan saya dipercayai dan menjadi tahfidzoh terbaik pada waktu itu dengan 2 piala, satunya piala siswa terbaik. Ya dari saya belajar hingga saya menaik prestasi itu sudah saya dapatkan di waktu itu. Akan tetapi saya merasa kalau saya cuma belajar, numpang belajar dan akhirnya dapat prestasi di suatu lembaga itu Pak, saya merasa kurang. Dan saya tidak mau lepas dari lembaga itu. Setiap ada acara pastinya saya datang sesempat saya. Kalau saya pulang dari UTM, saya sowan kepada Nyai. Bahkan kalau ada kajian kitab istilah, saya mau izin ikut. Ya nggak apa-apa, Nyai. Tapi nggak apa-apa ngaji aja gitu. Saya flashback ke zaman dulu, saya udah lama nggak ngaji bareng di situ, sudah ditinggal pondok kan, udah 3 tahun berbulan di sana di Bangkalan, jarang-jarang ada di sana. Jadi saya tuh pengen ada abdian sedikit lah dari saya, walaupun tidak netap di sana. Kalau ada acara saya ikut bantu-bantu apa, kalau ada apa itu sesempat saya bisa ke sana juga. Yang penting nggak putus kekeluargaan silaturahminya. Oke, kamu kan udah belajar berprestasi. Apakah kamu melangkah ke menjadi manusia yang berguna dengan berkarya dan berkontribusi? Ya, sehingga dengan tahapan yang telah saya lewati itu, saya merasa hidup ini kalau tidak menuaikan kebaikan kepada orang lain, merasa kurang. Hidup kalau tidak manfaat kepada orang itu kurang. Jadi apa yang saya punya dan apa yang saya miliki, entah berupa tenaga ataupun pengetahuan yang bisa saya share kepada yang orang lain, itu saya berikan. Alhamdulillah saya selepas dari mondok, saya diberi amanah untuk mengabdi di suatu desa. Di mana itu? Di desa pelosok di saya di Bangkalan. Pelosok apa? Desa apa? Geger. Geger. Kecamatan Geger, Desa Tokuben. Pelosok banget, sampai bunyi suara apa ya? Suara hewan-hewan di tengah hutan, gitu Pak. Sampai ya pelosok banget, ada di gunung. Pelosok mana sama daerah Brega? Lebih pelosok itu? Lebih pelosok, sampai antara jarak tetangga dan tetangga itu andaikan fisik ini sama hukum gitu Pak. Jauh banget. Itu pun jalannya nggak gini. Gini. Batu-batuan kayak di pegunungan. Coba ceritakan tentang pengalaman yang mengabdi di desa pelosok itu. Hal suka dukanya. Dan waktu itu saya lulus mondok 3 tahun, saya ngabdi di sana setahun. Itu saya. Jadi gap year loh. Bisa dibilang gitu sih. Oh iya.
karena ya bisa dibilang gitu sih Pak, karena dosa terus. Gak usah minder sama ini sama. Enggak minder, besti. Oke, terus. Saya waktu itu diamanahin, kan itu lulus madrasah, saya kan bareng sama SMK-nya. Di madrasah itu kalau lulus tahun ini wajib ngabdi, kecuali nikah ataupun nggak kuliah. Ataupun kuliah. Kamu nggak pilih nikah? Nggak itu Pak, masih. Ini saya masih apa ya, masih nggak kepikiran sama sekali waktu itu. Masih bocil ya? Bocil banget. Bahkan kalau mungkin saya pengen nikah nggak dibolehin sama orang tua. Ya. Belum waktunya mungkin ya. Gitu pas di pondok aturannya, ya ada sebagian anak itu boyong, ada yang kuliah, ada yang nggak tahu nikah mungkin ya sebagian teman saya. Waktu itu saya nggak kepikiran untuk kuliah masih, karena saya dari beberapa teman saya yang madrasah tuh saya sudah feeling saya ini kayak bakal ngabdi deh gitu. Saya termasuk angkatan kedua dari desa itu. Pertama itu ada Pak Dekat yang sudah ngabdi, dan saya sama teman saya cowok satu ngabdi di desa itu selama kurang lebih 1 tahunan. Ya kontribusi saya di sana, saya diamanah dari pondok untuk belajar dan mengajar, sharing ilmu lebih jelas seperti itu apa yang saya dapatkan di pondok untuk anak-anak desa di sana. Dan alhamdulillah desa di sana itu anak-anaknya antusias dalam mencari ilmu. Walaupun jauh jarak rumahnya Pak, sekitar setengah jam ada yang sampai kejauhan setengah jam, dan itu jalannya nggak semulus aspal. Kalau hujan becek banget, di sekitaran itu sudah suara jangkrik-jangkrik lain monyetnya lagi yang mau mengganggu mereka ada. Sampai di sana tuh ada Pak monyetnya, saking putar-putarnya. Rimba ada. Itu bukan anak yang sudah kayak saya ini, misalnya kecil-kecil, usia 3 SD, TK. Mereka tuh antusias banget dalam mencari ilmu. Jalan mereka masuk itu on time. Kalau jam 7 masuk, jam setengah 5 mereka udah sarapan, udah mulai berangkat jalan. Mereka tuh jalan sama temannya. Ada yang TK juga, karena di desa itu lembaga pendidikan hanya di tempat itu. Di desa itu satu lah termasuknya, dan di berbagai desa yang jarak rumahnya itu jauh-jauh itu pasti datang untuk sekolah. Antusias banget, jadi saya waktu itu di sana sama teman-teman semangat banget untuk memberikan apa sedikit yang saya tahu kepada mereka, karena effort mereka untuk belajar itu sangatlah besar ketimbang saya dulu waktu kecil, kata saya luar biasa. Sampai saya wawancara kepada mereka, kalian tuh kalau jam sekian sekolah, jam berapa berangkatnya tuh langsung. Mereka tuh juga padat seperti saya dulu kayaknya, ngaji sekolah madrasah, habis itu sekolah formalnya. Tapi masih tetap saja mereka tuh on time, jalan kaki nggak capek. Saya eksperimen langsung jalan kaki ke rumah anak paling jauh tuh sudah nggak kuat. Mungkin kalau saya udah kayak mereka udah nggak kuat mau sekolah. Mungkin banyak bolosnya ya. Saat ini dari kos ke sini capek nggak? Capek banget. Banyak antusiasnya tuh ya Allah, sampai saya tergugah waktu itu Pak. Yang bahkan yang sudah besar itu 1, 2, 3 anak yang pakai sepeda motor, karena tempatnya itu tidak semuanya bisa dilewati motor, saking pelosoknya. Dari kesimpulan itu bagaimana tentang menjadi manusia di desa dan di kota? Kalau menurut kamu lebih ingin menjadi manusia di desa atau manusia di kota? Kalau itu sih tidak bisa memilih secara tetap ya Pak, karena di sisi lain ketika kita ada di desa ada beberapa kebutuhan yang harus kita samperin ke kota seperti itu. Ketika saya udah ada di kota semuanya itu terpenuhi, akan tetapi ada beberapa vibes yang biasa ada di desa itu tidak ada di kota, seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak. Dan menurut kamu pengabdian di situ udah menjadi kontribusi yang paling besar menurut kamu? Sejauh perjalanan sejarah saya hidup, itulah hal yang paling berkesan, yang bisa dikatakanlah hal kontribusi yang besar ketimbang yang lainnya seperti itu. Karena sampai kurang lebih 1 tahun saya di sana emang banyak belajarnya sih, nggak sampai
emang mau ngasih ilmu yang sebesar apa, tidak. Saya tidak terlalu banyak dapat ilmu yang besar banget sehingga mau share ke mereka, cuma sedikit ilmu yang saya punya, semoga bisa memahamkan mereka yang semangat untuk sekolah. Berkaitan dengan berkarya, gimana? Udah ada hal-hal yang bisa kamu karyakan apa belum? Perihal karya untuk kemarin ini tragedi di liburan semester kemarin, saya tuh gabut banget Pak di rumah. Gabut banget, dua bulan liburan gak ada kerjaan di rumah. Saya sudah biasa beraktivitas ya di sini ya, kuliah dan sebagainya. Pas liburan cuma rebahan terus di rumah. Saya udah kayak gak tenang gitu, mau kemana saya ini kayak gitu Pak. Karena akhirnya saya lihat Instagram, ada teman saya, salah satunya itu Reta Pak, inspirasi saya waktu itu. Kok Reta ini ngetek IG-nya siapa ini, kayak dapat penghargaan seperti itu. Kok saya iseng-iseng cari tahu IG-nya, ternyata Reta itu kayak ngikutin lomba kepenulisan. Kepolah saya waktu itu, dan ditambah rasa gabut saya ya Pak, saya telusuri dan iseng-iseng ikut. Pakai center nggak telusurinya? Lampion Dia kayak pramuka. ditelusuri waktu itu. Spill gitu ya. Ide-idenya itu ada beberapa ide resmi yang emang ngadain event-event kepenulisan. Dan sebelumnya tuh saya emang di pondok ada beberapa karya yang udah dipublish itu. Dan karya itu pertama kali dicetuskan atas semangat dan support dari guru saya, namanya Pak Bangkit. Beliau itu guru bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, dan beliau itu berinisiatif untuk mengadakan penulisan. Salah satunya saya diikuti Pak. Coba anak-anak kalian tulis satu karya puisi, barangkali nanti bisa lolos, saya tembusin nanti ke Radar Madura. Waktu itu menjelang mau liburan pesantren. Salah satu saya ikut Pak. Anak-anak itu nyetor. Ini cerita liburan kuliah, liburan pesantren waktu itu. Habis itu ada nanti hasil karya itu nantinya akan pas di liburan kuliahnya itu ada kesinambungan. Akhirnya saya mempunyai karya waktu itu Pak. Karya saya tuh ecek-ecek banget menurut saya. Puisi emang amburadul, random aja yang buat. Akhirnya sama bapak itu kok dilolosin. Tembus ke Radar, ke koran Radar. Korannya dikasih sama saya, ini kamu tembus biar sekolah di sini tuh ada yang up gitu di sosmed. Ini korannya kamu serapat, kamu terpilih gitu. Pas saya cek ternyata nggak semuanya karya saya Pak. Semuanya kayak sebagian itu karyanya Bapak Bangkit. Akhirnya karya yang sudah saya buat tadi, hanya sudah ada sponsor dari Pak Bangkit, saya publish lah di event ini, di kepenulisan, di IG yang saya telusuri tadi. Ya, untuk menang tidaknya saya udah pasrah, yang penting saya ngisi kegabutan saya dengan positif ya. Up lah saya beberapa puisi yang telah saya buat waktu itu. Untuk pemenang itu emang tidak sembarang orang, bahkan musuhnya itu Pak sudah SPD itu yang juara 1-2-nya. Tapi untuk event ini karya yang terpilih akan dibukukan dan mendapatkan sertifikat. Jadi udah beberapa kali saya ikut itu, emang tidak juara 1 ataupun 2, tapi saya termasuk karya yang telah dibukukan dan terpilih. Jadi sudah beberapa sertifikat saya dapatkan di waktu-waktu gabut saya itu, dan saya apresiasi banget pada diri saya Pak. Alhamdulillah saya waktu itu bisa mengisi kegabutan dengan hal positif. Saya nggak ikut, dan bukunya itu saya tembusin juga. Saya ada puisi dan cerpen yang sudah tembus di sangatlah random banget lah hidup saya. Bisa-bisanya nggak ada kerjaan waktu itu. Karena kalau lagi gabut ngapain sekarang? Kalau gabut, kalau sekarang sih nggak banyak gabutnya sih. Kalau mudah gabut, milih istirahat. Karena terlalu banyak aktivitas Pak. Lumayan. Luar biasa, sibuk banget.
nggak gimana ya, lebih ke tanggung jawab sih Pak untuk akhir-akhir ini kesibukannya. Gimana kalian di prodinya? Macam apa namanya di himpunan mas? Apa namanya? AMP. Iya, AMP sosiologi. Lancar. Lancar. Bisa berproses banget gitu. Dan ada proker yang sudah dijalankan. Iya. OTW masih Pak. TW, ya oke. Periode baru. Oke. Yaudah kita ke sesi 2. Tolong di stop dulu. Ini bakal